Flash sale mobil 11.000 dengan SP Later di Shopee. 11 November jam 12 tengah malam, WIB. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda unggah manapun di Samangkaram, unggah manapun di Samangkaram. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara Samalayang, iman di dadara Samalayang. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampungan jauh di Batu, Gunung San Sebaku Liliang, takkan aja kawan-kawan lamu, sangke basuh yang sulia.
Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Perbaikan apa, Mang? Kengken dong perbaikannya. Yuk. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat siang rekan-rekan peserta webinar hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mengikuti webinar. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputi Pasaya Dewi selaku moderator pada webinar kali ini. Adapun topik webinar kali ini yaitu optimalisasi kegiatan pembelajaran melalui platform komunikasi digital. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit susunan acara pada hari ini. Yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, ada sambutan dari Bapak PLT SMP Negeri 2 Kubu Tambahan selaku penanggung jawab dari komunitas belajar SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Yang ketiga, ada pemaparan materi dari narasumber. Dan acara yang terakhir, tanya jawab. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Nah, baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak PLT Kepala SMP Negeri 2 Kubur Tambahan sebagai penanggung jawab Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Kubur Tambahan. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Epa selaku moderator pada webinar kali ini. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Desa Yang Widiwasi, karena berkat langsung anugerah Desa Inti Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa melaksanakan kegiatan webinar pada siang hari ini. Oleh itu, saya sampaikan salam Pangastung Karo Pangantar Jumat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya Rahayu. Baik, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, pada webinar kali ini topik yang akan disampaikan nanti oleh narasumber yaitu adalah optimalisasi kegiatan pembelajaran melalui platform komunikasi digital. Nah, topik ini sangat sesuai dengan era digitalisasi yang saat ini sedang ngetrennya dilaksanakan dalam proses pembelajaran, di mana dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini kita memang harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, baik dalam peningkatan kualifikasi kompetensi kita selaku pendidik, juga tidak terlepas dari perkembangan zaman di mana saat ini zamannya digitalisasi, dan tentu kita selaku guru atau pendidik harus mampu dan mau menyesuaikan proses-proses pembelajaran yang kita akan laksanakan itu dengan memanfaatkan IT. Ya. Dalam hal ini, sarana prasarana sekolah sekiranya bisa diusahakan bagaimana dengan minimal mungkin dana BOS yang kita dapatkan dari pemerintah itu kita bisa optimalkan penggunaannya, sehingga dalam proses pembelajaran kita selalu mengacu atau mengambil pedoman-pedoman yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disertakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi nanti bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan digitalisasi nanti akan dibahas kupas atau dikupas habis oleh narasumber, dan Bapak Ibu guru hebat semua, kami harapkan bisa menyimak sampai selesai, dan silakanlah di sana nanti lakukan diskusi atau sharing bagaimana efektivitas pembelajaran ini dengan memanfaatkan digitalisasi itu bisa secara optimal bisa dilaksanakan di kelas atau di sekolah Bapak Ibu tempat bertugas. Kira-kira itu selaku pembuka dari saya selaku PLT Kepala SMP Negeri 2 Kubur Tambahan, memberikan motivasi, dorongan kepada Bapak Ibu agar terus berinovasi di dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang kita harapkan bersama untuk meningkatkan kualitas daripada proses pembelajaran dan output daripada proses itu juga bisa kita dengan nyata, bisa kita lihat bagaimana hasil yang kita dapatkan nantinya. Jadi untuk itu kegiatan ini secara resmi kami nyatakan dibuka.
dengan ketukan 3 kali. Saya silakan. Ya, kepada Ibu moderator, waktu kami serahkan kembali. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak PLT SMP Negeri 2 Kubur Tambahan karena telah memberikan sedikit sambutan pada webinar hari ini. Baik rekan-rekan guru, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, kita melakukan dokumentasi dulu. Silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu, karena akan diambil dokumentasi. Silakan Bapak Ibu, kameranya diaktifkan dulu sebentar ya, karena kita akan mengambil dokumentasi. Ya, saya hitung ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita telah selesai melakukan sesi dokumentasi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk bagian pemaparan materi. Pemaparan materi kali ini akan dilakukan oleh Bapak Igede Widiada Adibraneva, selaku salah satu guru di SMP Negeri 2 Kubur Tambahan. Ya, kepada Bapak Gede Widiada Adibraneva, saya persilakan untuk memberikan materi yang telah disiapkan. Baik, selamat siang Ibu Bapak Guru. Apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah jelas Pak Guru. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir di dalam kegiatan webinar berbagi praktik baik optimalisasi kegiatan pembelajaran melalui platform komunikasi digital yang diadakan oleh komunitas belajar guru lintas bidang dari SMP Negeri 2 Kubur Tambahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Widiada Adibraneva. Saya merupakan salah satu guru dari SMP Negeri 2 Kubur Tambahan. Sebelum masuk ke materi, saya coba untuk share screen dulu nih. Share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu Guru? Sudah Pak. Oke, langsung saja ya. Untuk efisiensi waktu, untuk kali ini saya di sini sebagai narasumber akan membahas terkait dengan optimalisasi kegiatan pembelajaran melalui platform komunikasi digital. Nanti selama berjalannya webinar, kita sharing saja ya apa yang telah Bapak Ibu lakukan, gunakan ya berkaitan dengan platform komunikasi digital pada pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu guru. Yang pertama itu terkait dengan kenapa menggunakan platform digital. Platform digital bisa Bapak Ibu guru lihat juga pada slide. Platform digital penting untuk kegiatan pembelajaran, ya, karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang pertama, lalu memudahkan akses materi pembelajaran, selanjutnya memungkinkan pembelajaran yang interaktif, lalu mendorong kolaborasi antara siswa dan guru, yang terakhir itu ada memudahkan pengelolaan data. Ya.
kita bisa lihat pada bagian aksesibilitas. Di sana, siswa dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Ya, dari cara aksesnya di sini sudah terlihat Bapak dan Ibu guru, bedanya bagaimana platform digital dan juga platform yang Bapak Ibu guru gunakan secara konvensional. Yang pertama itu terkait dengan akses materi pembelajaran. Ya, akses materi pembelajaran yang menggunakan platform digital tentu saja itu dapat diakses melalui rumah mereka masing-masing, di mana saja dan kapan saja. Itu yang paling utama. Tidak harus siswa itu belajar di sekolah ataupun pertemuan langsung secara tatap muka di sekolah. Lalu selanjutnya terkait dengan pembelajaran interaktif. Siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui video pembelajaran, simulasi pembelajaran, dan juga konten multimedia lainnya. Nanti saya akan berikan beberapa contoh platform digital. Ya, kita juga akan meng-create atau membuat salah satu platform digital tersebut. Ya, di sana ada keunikan masing-masing. Ya, Bapak dan Ibu guru bisa lihat nanti. Kita dapat menggunakan platform-platform tersebut di dalam kelas. Ya, terutama jika siswa merasa bosan di sini ya, jika siswa merasa bosan dengan materi pembelajaran yang ada pada buku dan lain sebagainya, kita bisa kreasikan ya melalui platform digital ini. Nanti ada 2 platform yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu nanti di akhir kita lihat setelah ini. Lalu lanjut sedikit terkait dengan kolaborasi. Di sini siswa dapat berinteraksi dengan guru sesama siswa melalui aplikasi dan platform belajar online. Ada juga nanti saya berikan sedikit platform-platform ya yang digunakan dalam kolaborasi, baik itu dalam pembelajaran, dalam berkomunikasi ada nanti. Ya, di sana akan lengkap. Siswa dan guru dapat berkomunikasi, siswa dan siswa dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan data. Ya, pengelolaan data pendidikan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan data? Misalnya, Bapak dan Ibu guru membuat sebuah kuis ataupun asesmen. Ya, di sini tentu saja akan mendapatkan hasil dari penilaian, hasil dari apa yang dikerjakan oleh siswa-siswa. Kalau menggunakan media konvensional, itu biasanya Bapak dan Ibu guru mungkin menggunakan selembar kertas. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu guru berikan, dan peserta didik itu wajib untuk menjawab pada halaman kertas. Di sana, pengelolaan datanya Bapak dan Ibu guru masih lakukan secara manual, baik itu dengan pemeriksaan secara langsung, dan lain sebagainya. Akumulasi nilai juga di sana akan Bapak dan Ibu guru manual menghitungnya, entah itu dapat salah 5, salah 4, dan lain sebagainya, itu dihitung secara manual. Tetapi dengan menggunakan platform digital, asesmen dapat dilakukan, itu pengelolaan datanya ya, khusus pengelolaan data itu lebih efisien ya, karena sudah otomatis ya. Bapak dan Ibu guru punya list-list pertanyaan, misalnya ada 20 pertanyaan. Bapak dan Ibu guru masukkan ke dalam platform digital sebagai asesmen. Siswa-siswa mulai menjawab di sana. Ada yang salah 5, salah 4, salah 3, dan lain sebagainya. Ya, dari sana platform digital yang Bapak dan Ibu gunakan ini pasti akan mengukur ya sejauh mana peserta didik itu sudah menjawab dengan benar. Yang mana bagian salah dari peserta didik. Itu akan terakumulasi datanya secara otomatis. Jadi Bapak dan Ibu guru tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan kapan diperiksa, ya, untuk pemeriksaannya seperti apa, berapa lama periksa, dan lain sebagainya. Itu khususnya terkait dengan pengelolaan data. Lalu selanjutnya ya terkait dengan pengemasan materi. Materi belajar dapat dikemas dan disampaikan dengan lebih menarik, responsif, dan adaptif. Artinya, materi yang diberikan ini tidak hanya tampilannya itu tidak membosankan. Misalnya Bapak dan Ibu guru itu mengajar terkait dengan pelajaran IPA, IPS, dan lain sebagainya itu hanya di papan tulis. Yang otomatis itu hanya tulisan-tulisan, meringkas, ya, mencatat, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada menggunakan LKS misalnya. Di sana juga sama, ya, membaca dengan apa yang sudah ada. Tetapi dengan menggunakan platform digital ini, Bapak dan Ibu guru bisa kreasikan nanti, ya, bagaimana tampilannya, bagaimana responsibility-nya, ya, dari bagaimana keterkaitan antar materinya itu bisa, ya, Bapak dan Ibu guru selain melakukan
pengemasan materi, pengemasan evaluasi pembelajaran juga sangat penting. Ya, evaluasi dan pengembangan dapat dilakukan lebih terarah dengan data yang lebih baik. Ya, pengembangan ini maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu guru nanti dapat mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam evaluasi pembelajaran itu dengan baik. Ya, pengembangannya dari misalnya Bapak dan Ibu guru membuat sebuah evaluasi pembelajaran terkait dengan bab 1 itu misalnya. Ya, jika dilakukan secara manual ataupun secara konvensional, ya, itu pengembangan soalnya mungkin Bapak dan Ibu guru buat di Office Word dan lain sebagainya. Tetapi dengan pengembangan menggunakan platform digital ini, hasil yang akan tercapai dari look atau tampilannya itu akan lebih menarik ya bagi siswa. Selain siswa dapat mencermati dengan baik soal-soal yang ada di sana, siswa juga lebih tertarik untuk menjawab setiap kuis, pasti tertarik siswa. Kita lihat juga nanti. Ya, sebelum masuk ke sana, saya punya satu video terkait dengan penjelasan terkait dengan platform digital. Coba diperhatikan Bapak dan Ibu guru. Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang... Ini ada salah satu video yang saya ambil dari YouTube, ini bagus, ya pembahasannya terkait dengan inovasi pemanfaatan teknologi, utamanya dalam pembelajaran. Ini bagus, coba Bapak dan Ibu guru perhatikan ya. Ini dari channel Belajar Era Digital. Belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Pemanfaatan teknologi pembelajaran memiliki potensi besar dalam meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan berbagai teknologi seperti komputer, internet, aplikasi mobile, dan perangkat interaktif, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara fleksibel dan interaktif. Teknologi pembelajaran juga memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih menarik dan variatif, seperti pembelajaran berbasis game, simulasi NMR, AR, dan konten multimedia yang kaya. Selain itu, teknologi pembelajaran dapat memberikan umpan balik instan kepada siswa, memudahkan pemantauan kemajuan belajar, dan memfasilitasi kolaborasi antara siswa. Dengan memanfaatkan analitik pembelajaran dan kecerdasan buatan, teknologi juga dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dan menyediakan rekomendasi yang lebih personal. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi pembelajaran secara efektif dapat meningkatkan efisiensi, keterlibatan, dan pemahaman siswa, serta merangsang motivasi mereka untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Inovasi pemanfaatan teknologi pembelajaran dapat berperan penting dalam meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Teknologi pembelajaran mencakup penggunaan berbagai perangkat dan aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa inovasi yang dapat digunakan. 1. Pembelajaran berbasis online. Platform pembelajaran online memungkinkan siswa dan guru untuk terhubung secara virtual. Guru dapat memberikan materi pelajaran, tugas, dan ujian secara daring, sementara siswa dapat mengakses materi tersebut dan mengirimkan pekerjaan mereka secara elektronik. Hal ini memungkinkan belajar jarak jauh, aksesibilitas yang lebih baik, dan kolaborasi antara siswa. 2. Pembelajaran berbasis aplikasi. Aplikasi mobile dan perangkat lunak pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit melalui penggunaan video, animasi, interaktif, dan konten multimedia lainnya. Aplikasi tersebut juga dapat menyediakan latihan soal interaktif, pemantauan kemajuan, dan umpan balik instan bagi siswa. 3. Pembelajaran berbasis game. Pendekatan pembelajaran berbasis game menggunakan elemen-elemen game seperti tantangan, reward, dan kompetisi untuk meningkatkan motivasi siswa. Dengan teknologi pembelajaran, game edukatif dapat dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep pelajaran dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. 4. Pembelajaran berbasis realitas virtual dan realitas augmented. Teknologi NMR dan AR memungkinkan siswa untuk mengalami pembelajaran secara langsung melalui simulasi yang mendalam dan pengalaman visual. Contohnya, siswa dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah melalui perangkat NMR atau melihat model 3 dimensi dari objek yang sedang dipelajari melalui teknologi AR. 5. Pembelajaran adaptif.
Dengan menggunakan teknologi pembelajaran adaptif, sistem dapat secara otomatis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar. Berdasarkan data tersebut, sistem dapat menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Hal ini memungkinkan pengalaman belajar yang personal dan efektif. 6. Pembelajaran kolaboratif. Teknologi pembelajaran dapat memfasilitasi kolaborasi antara siswa melalui platform berbagi dan kolaborasi daring. Siswa dapat bekerja sama dalam proyek, berbagi ide, dan memberikan umpan balik satu sama lain melalui fitur-fitur seperti forum diskusi, kolaborasi dokumen, atau video konferensi. 7. Analitik pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam analitik pembelajaran memungkinkan guru untuk memantau dan menganalisis data belajar siswa secara mendalam. Dengan melacak kemajuan siswa, pola pembelajaran, dan tingkat pemahaman, guru dapat memberikan umpan balik yang lebih terarah dan mendukung untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Inovasi-inovasi ini memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, personal, dan efektif. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa teknologi tersebut diintegrasikan dengan baik dalam konteks pembelajaran, mengikuti prinsip-prinsip pedagogis yang tepat, dan memperhatikan kesenjangan akses teknologi di antara siswa. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa dan ujian secara online. Mereka memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, mengulang materi, dan mengukur pemahaman mereka. 2. Aplikasi mobile pembelajaran. Aplikasi mobile khusus pembelajaran dapat digunakan untuk mengakses materi pembelajaran, latihan soal, sumber referensi, dan alat interaktif. Mereka memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat seluler mereka. 3. Simulasi dan permainan edukatif. Teknologi simulasi dan permainan edukatif memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Mereka memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam situasi dunia nyata atau simulasi yang mendalam yang membantu meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan. 4. Video pembelajaran. Video pembelajaran adalah alat yang efektif untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan visual. Siswa dapat mengakses video pembelajaran melalui platform daring atau melalui kanal video yang disediakan oleh institusi atau guru. 5. Teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Teknologi AR dan VR dapat membawa pengalaman pembelajaran yang mendalam dan imersif. Melalui penggunaan perangkat AR dan VR, siswa dapat berinteraksi dengan objek 3D, menjelajahi lingkungan virtual, atau mengalami simulasi yang realistis. 6. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS. LMS membantu dalam mengatur dan mengelola pembelajaran secara daring. Mereka memungkinkan guru untuk mengunggah materi pembelajaran, memberikan tugas, dan memberikan umpan balik kepada siswa. LMS juga memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru melalui forum diskusi dan pesan pribadi. 7. Alat analitik pembelajaran. Teknologi analitik pembelajaran menggunakan data untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang personal. Analitik pembelajaran dapat membantu guru mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, menyesuaikan pembelajaran, dan mengoptimalkan hasil belajar siswa. 8. Perangkat kecerdasan buatan atau AI. Teknologi AI dapat membantu dalam menganalisis pola belajar siswa, memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai, dan menyediakan bimbingan yang adaptif. Dengan memanfaatkan AI, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. 9. Kolaborasi dan komunikasi daring. Teknologi seperti konferensi video, platform kolaborasi, dan alat berbagi dokumen memfasilitasi kolaborasi antara siswa, memungkinkan diskusi, proyek bersama, dan pembelajaran berbasis kelompok. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi ini, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, interaktif, personal, dan adaptif yang berpotensi meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu Guru sedikit banyaknya terkait dengan video, terkait dengan pembelajaran digital. Nanti kalau ada dari Bapak dan Ibu Guru yang berminat untuk videonya mungkin bisa saya kirimkan, ya. Terus lanjut sedikit, yang ketiga, ya di slide ketiga,
ini ada terkait dengan perbedaan platform digital dan media konvensional dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu terkait dengan materinya. Platform digital menggunakan materi digital seperti video yang seperti kita saksikan barusan, itu merupakan salah satu dari pembelajaran digital. Lalu ada e-book, electronic book, artinya buku yang dicetak dalam bentuk elektronik yang bisa Bapak dan Ibu baca mungkin melalui laptop, komputer, HP, tablet, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan e-book. Lalu ada yang dimaksud dengan sumber daya daring. Apapun yang ada di dalam jaringan itu termasuk ke dalam materi digital. Ya. Sementara itu, media konvensional, salah satunya yang paling banyak dan umum digunakan sampai saat ini adalah buku teks fisik atau materi cetak, baik itu LKS, buku paket, dan lain sebagainya. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi pengoperasian. Media pembelajaran konvensional itu tidak menggunakan program atau aplikasi tertentu. Sementara jika kita berbicara terkait dengan platform digital, tentu saja di sini ada programnya, ada aplikasinya yang digunakan, baik penyedia layanan itu berupa website, baik itu berupa aplikasi yang dijalankan dalam komputer, HP, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam platform digital. Selanjutnya terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran konvensional ini sering menggunakan metode ceramah, yaitu alat komunikasi lisan, ya bertutur kata seperti biasa antara guru dan siswa itu secara tatap muka langsung, entah itu di kelas dan sebagainya. Itu merupakan metode pembelajaran yang paling umum dalam pembelajaran konvensional. Sementara itu, metode pembelajaran modern itu menggunakan cara yang inovatif yang dapat menghasilkan cara belajar yang lebih praktis. Ya, metode pembelajaran ini bisa melalui daring ataupun dalam jaringan, jarak jauh, ya, itu lebih praktis karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, terkait dengan interaktivitas, ya, tentu saja media digital dapat meningkatkan interaktivitas dalam kegiatan pembelajaran. Interaksinya seperti apa? Siswa dapat berinteraksi langsung melalui aplikasi atau program itu dengan materinya ataupun konten pembelajarannya. Ada konten pembelajaran interaktif. Entah itu antara guru dan siswa, siswa dan siswa itu dapat difasilitasi jika kita menggunakan salah satu platform digital. Di sini hasilnya sehingga siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Kenapa dikatakan lebih terlibat? Ya karena aplikasi ataupun program ini tidak akan berjalan jika siswa ini tidak mengoperasikannya. Ya, di sana letak interaktivitasnya. Jika siswa tidak melakukan interaksi di dalam, misalnya kita menggunakan Canva, pembelajaran melalui Canva. Di sana ada slide pembelajaran yang interaktif, kita harus klik hewannya dan lain sebagainya. Itu siswa harus melakukan sesuatu agar tampilan dari pembelajaran itu berubah. Otomatis siswa dapat terlibat secara langsung di dalam proses kegiatan pembelajaran. Lalu, poin selanjutnya terkait dengan efisiensi waktu. Media digital memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dengan cepat dan efisien. Dengan cepat di sini maksudnya, misalnya, Bapak dan Ibu guru mempunyai salah satu e-book ataupun salah satu blog yang berisikan terkait dengan materi pembelajaran yang Bapak dan Ibu guru berikan. Itu Bapak dan Ibu guru tinggal share di kelas, ya, ataupun Bapak dan Ibu guru berikan kata kuncinya kepada siswa. Di sana siswa langsung dapat mengakses informasi itu secara cepat dan efisien. Ya, terarah. Apa yang akan diakses itu yang akan keluar. Beda lagi kalau kita mencarinya di buku paket, buku LKS dan lain sebagainya. Itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk belajar ataupun mencari. Yang terakhir terkait dengan fleksibilitas. Ini media digital memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ya, kita bisa memberikan pilihan kepada siswa. Ya, mereka preference ataupun mau belajar terkait dengan apa. Mereka butuh belajar terkait dengan apa. Itu kita fasilitasi. Ya, ada yang tertarik belajar terkait dengan komputer, ada yang mau belajar terkait dengan hewan dan lain sebagainya. Itu ada nanti fasilitasnya. Ya, entah Bapak dan Ibu guru buatkan di dalam satu platform, misalnya ada satu komunitas belajar di sekolah Bapak dan Ibu guru, itu nanti buatkan mereka satu room khusus ya terkait
entah itu menggunakan platform digital apa. Yang jelas di sana ada banyak materi pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru di sana. Nantinya dapat diakses secara fleksibel oleh siswa. Ya, siswa mau belajar materi tentang apa? Ya, belajar terkait dengan materi yang mana, dalam bab yang mana, itu bisa disesuaikan nantinya. Oke, lanjut. Nah, ini platform yang akan kita pelajari. Ya, sebenarnya platform digital, ya platform yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, asesmen pembelajaran itu banyak. Ya, salah duanya di sini ada yang namanya Bluekit dan Genially. Itu yang akan kita pelajari sekarang. Ya, entah itu dari bagaimana interface-nya, bagaimana permainan ataupun games-nya di sana, bagaimana evaluasinya kita akan pelajari nanti. Lalu nah, sekarang coba Bapak dan Ibu guru ketikkan di kolom komentar ya platform ataupun media digital apa yang sudah pernah Bapak dan Ibu guru gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Coba sekarang di kolom komentar, saya tunggu 1 menit untuk Bapak dan Ibu guru mengetik di sini. Ya, ketik saja di kolom komentar, itu kan ada di pojok kanan bawah. Itu berikan contoh ataupun beberapa platform digital ataupun media digital yang sudah pernah Bapak dan Ibu guru gunakan, misalnya Canva, Kahoot, dan lain sebagainya, itu terserah. Oke, ada Quizzes, Canva, itu umum ya. Plotagon, Canva lagi. Oke, sambil menunggu, ini saya ada coba buka untuk ininya. Bluekit. Skill. Let's see. Let's see. Kita coba perhatikan Bapak dan Ibu guru di kolom komentar itu ada link yang mengarahkan Bapak dan Ibu guru ke dalam Bluekit. Kita akan bermain sekarang. Sebentar, ini kodenya saya berikan. Coba diakses Bapak dan Ibu guru. Itu saya kirimkan link dari Bluekit, ya salah satu platform yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu juga untuk kode aksesnya Bapak dan Ibu guru bisa Bapak lihat di sana ada 3418788, itu silakan dimasukkan nanti dalam kode akses daripada Bluekit ini. Baru 3 orang yang masuk, 4 orang.
tunggu audiens lain. Di sini di grup ada 26 orang. Untuk wajah-wajahnya di sana bisa diganti ya Bapak dan Ibu, ada babi, burung, ya, kucing, ikan, dan lain sebagainya. Pilih. Ada yang mau join lagi? Tunggu 2 partisipan lagi. Kalau sudah ada yang join lagi, kita mulai aja dengan 9 peserta. Di sini ada Eva, Rina, Lea Barak, Denny Jendre, Narendra, Rizky, Tia, Arita Wahyu, dan Ayu. Oke, siap Bapak dan Ibu guru yang sudah join, ya utamanya sudah join. Jika tidak ada yang mau join lagi di sini, 9 peserta. Kita lihat siapa yang akan menjadi juara. Di sini gamesnya ataupun asesmennya itu terkait dengan nama bendera. Ya, bendera. Nanti Bapak dan Ibu guru bisa kreasikan juga. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu guru, ya, ataupun games lain di luar mata pelajaran. Ya. Kita mulai. Start. Silahkan bisa dimulai. Ready, set, go!
Oke, sudah kelihatan hasilnya? Di sini lihat juara 1, juara 2 Bapak Made Dwi Jendre, juara 3 Bapak Narendra. Ya, di sini Bapak dan Ibu guru nanti bisa kreasikan. Ya, Bapak dan Ibu guru bisa lihat juga di tampilan saya itu sana ada seperti balapan. Ya, siapa yang duluan sampai di finish. Dan di dalam gamesnya, di dalam pertanyaan-pertanyaan itu ada anggapannya sebagai jurus ya yang bisa Bapak dan Ibu guru keluarkan. Entah itu untuk lawannya ya agar mengurangi jarak dan lain sebagainya. Itu bisa. Ya, ini dapat dikreasikan nanti. Salah satu fitur dari BlueKit. Ya. Terus oke. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang Bapak dan Ibu guru. Yang pertama terkait dengan BlueKit. Ya, kalau masih memungkinkan waktunya baru saya lanjutkan ke yang kedua itu ada Genially. Sebelum itu saya akan coba dulu. Ya, Bapak dan Ibu guru bisa langsung juga mencobanya. Ya, masuk ke bluekit.com. Ya, itu nanti saya akan tutorialkan itu dari sign up-nya, dari registernya. Ya, sampai dengan pembuatan games ataupun assessment. Saya contohkan, oke, domain. Tunggu dulu Bapak dan Ibu guru. Nah, bisa dilihat di layar Bapak dan Ibu guru. Untuk akses ke BlueKit itu bisa dilihat di sini. Ada bluekit.com ya, BLOOKET.com. Itu BlueKit, ejaannya bluekit.com. Ya, dari tampilannya saja sudah menarik ya Bapak dan Ibu guru. Di sini ada berbagai jenis karakter ya, yang bisa digunakan nanti untuk siswa dan lain sebagainya itu untuk bermain di dalamnya. Ya, siswa juga tidak perlu login ataupun membuat akun untuk memainkan BlueKit ini. Ya. Nah, di sini ada banyak sekali bisa dan Bapak dan Ibu guru baca-baca ya terkait dengan fitur-fitur yang ada pada BlueKit. Ya, di sini Bapak dan Ibu guru bisa buat assessment, bisa buat games dan lain sebagainya. Yang pertama, ya, cara untuk membuat akun ataupun sign up pada web BlueKit ini. Itu ada di pojok kanan atas. Ada yang namanya sign up. Itu bisa Bapak dan Ibu guru klik. Setelah itu ada dua pilihan, ya. Apakah Bapak dan Ibu guru itu seorang student atau siswa atau seorang guru, ya, teacher. Kita pilih sebagai teacher. Ya, masukkan tanggal lahir misalnya di sini. I live outside the United States, artinya di luar dari US. Next. Ya, pilih konfirmasi authentication-nya melalui akun Google. Misal ini. Oke, sudah ada akun. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa lanjutkan nanti. Kalau sudah itu nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti BlueKit dashboard-nya ya, kita masuk ke dashboard-nya. Kalau sudah selesai sign up, itu Bapak dan Ibu guru bisa langsung masuk ke dalam dashboard dari BlueKit ini. Tampilannya nanti seperti ini, Bapak dan Ibu guru. Ya. Di bagian kiri itu ada menu-menu yang bisa Bapak dan Ibu guru explore. Ada yang namanya create atau membuat, ya. Di sini Bapak dan Ibu guru tempatnya dalam membuat games-nya ataupun assessment-nya nanti. Ada discover,
Ya, yang saya gunakan tadi ini di sini. Bapak dan Ibu guru bisa memilih salah satu yang sudah disediakan. Ya, ada banyak di sini, ada kurikulumnya terkait math, ada ya social studies, science, bahasa dan lain sebagainya. Yang saya pilih itu terkait tadi di sini, ya. Name flag, that flag, ya terkait dengan bendera apa itu. Ya, ada juga terkait dengan hewan apa. Ya, nanti diberikan sebuah foto, gambar dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kita mulai dari belajar membuat, ya. Di sini menu-menunya bisa dieksplor aja. Ada my sets, favorit, ya. Yang mana menjadi favorit, ada history, homework, ataupun bermain, play. Jika Bapak dan Ibu guru dikirimkan kode bisa diklik di sini aja, ya. Nanti kode akses gamenya bisa dimasukkan di sini. Oke, setelah diklik menu create, ya, di sini ada soal-soal yang bisa Bapak Ibu guru buat, ya. Misalnya di sini terkait dengan titelnya kita buat dulu misalnya ilmu pengetahuan umum, terkait dengan pengetahuan umum. Misalnya deskripsinya silakan pilih jawaban yang benar. Ada privasi setting, ya. Ini diklik saja untuk public agar orang-orang bisa mengaksesnya. Ada juga terkait dengan cover image-nya. Ya, cover image-nya artinya nanti sebagai sampulnya, Bapak dan Ibu guru bisa berikan sampul, misalnya image gallery, upload file. Sini misalnya terkait dengan Indonesia. Boleh-boleh saja digunakan yang mana, misalnya yang ini deh. Nah, ini covernya. Dan untuk creation methodnya, Bapak dan Ibu guru bisa pilih yang manual, ataupun jika sudah punya beberapa pertanyaan, itu bisa diimport melalui bentuk CSV atau Quizlet import. Ya, karena kita belum punya soal maksudnya. Di sini kita pilih yang manual saja. Setelah manual, di create. Add question. Nah, ini tampilannya pasti tidak asing bagi Bapak dan Ibu guru. Ya, kurang lebih quizzes dan lain sebagainya itu mirip. Kahoot mirip seperti ini. Ya, pertanyaannya di sini, terus jawabannya. Ya, misal Bapak dan Ibu guru mau memanfaatkan teknologi juga dalam pembuatan soal. Kita bisa gunakan AI. Ya, Bapak dan Ibu guru bisa gunakan AI. Contohnya menggunakan salah satunya Gemini. Ya, yang diproduksi ataupun punya dari Google itu sendiri. Gemini chat with Gemini. Oke, misalnya ini kita menggunakan Gemini. Selain Gemini ada juga ChatGPT, ya, yang sudah sering pasti Bapak dan Ibu guru dengar. Sekarang ada yang namanya Gemini. Ini salah satu AI buatan dari Google. Misalnya kita ketikkan perintahnya di sini, ya, perintahnya seperti apa? Buatkan misalnya 10 soal pilihan ganda terkait dengan pengetahuan umum tingkat SD gitu misalnya, tingkat SD beserta jawaban yang benar. Kita lihat dulu apakah bisa di-create. Nah, ya, selesai. Ada 10 soal yang dibuatkan oleh Gemini di sini. Ya, apa yang kita gunakan untuk bernapas, bulan apa yang paling pendek jumlah harinya, dan lain sebagainya, itu beserta dengan jawaban-jawabannya, kunci jawabannya. Ya, kalau tidak puas misalnya Bapak dan Ibu guru terkait dengan soal-soal yang diberikan, itu nanti ada di sini Gemini memberikan tips sebuah tingkat kesulitan. Ya, soal-soal itu dirancang untuk siapa? Ya, mau menggunakan gambar boleh. Variasi jenis soalnya bisa. Ya, buat soal yang menarik seperti apa nanti tinggal deskripsi yang pertama ini Bapak dan Ibu guru nanti jelaskan secara lebih rinci.
Ya, saya contohnya akan menggunakan yang ada ini aja dulu. Ya, menggunakan yang sudah dibuatkan oleh Gemini. Ya, tinggal di copy, langsung di sini, ambil jawabannya mata, hidung, telinga, mulut. Mata, hidung, telinga, mulut. Itu misalnya. Ya sebenarnya di sini Bapak dan Ibu guru juga dapat menambahkan image ataupun gambar. Ya, tapi sayang di sini harus berbayar. Aplikasinya aplikasi premium. Tapi untuk menambahkan gambar pada soal itu tidak perlu premium. Ya, Bapak dan Ibu guru bisa lakukan. Yang premium itu hanya di sini menambahkan gambar pada jawaban maksud saya. Misalnya di sini mata telinga ini. Oke, yang benar, pilih yang benar. Setelah itu kita save. Dah, satu soal selesai. Ya, waktunya juga bisa dipilih berapa detik dan lain sebagainya nanti. Ya, kita tambah coba dulu equation pertanyaan kedua, kita ambil lagi dari Gemini. Bulan yang paling pendek jumlah harinya. Misalnya mau ditambahkan gambar bisa. Image gallery misalnya kita ketik aja coba bulan. Oke, banyak ada gambar bulan ya, sini. Coba yang ini. Bulan apa yang paling pendek jumlah harinya? Januari, Februari, Maret, April, misalnya. Pilih yang benar. Save. Selain variasi soal itu, kita coba di contoh ketiga, ya. Ini waktunya Bapak dan Ibu guru bisa setting di sini ya. Misalnya satu soal itu akan tampil berapa detik? Ya, misalnya di sini 20 detik. Lalu apakah nanti akan acak atau random? Itu pilihan di sini. Boleh dicentang atau tidak. Ya, di sini ada pilihan juga terkait dengan multiple choice atau typing answer. Misalnya typing answer di sini pertanyaannya kita ambil dulu ibu kota negara Indonesia. Nah, di sini ada jawaban-jawaban yang mungkin ya Jakarta. Ini kan sudah pasti jawabannya. Jika ada jawaban yang mungkin mengandung kata Jakarta itu bisa dipilih juga, pilih yang contents. Dan jika jawabannya itu memang benar harus Jakarta, pilih yang is exactly. Kalau ada alternatif jawaban boleh ditambahkan di sini. Misalnya apa? Jakarta apa misalnya itu. Ya bisa ditambahkan di sini. Karena kita sudah spesifik jawabannya Jakarta, kita hapus alternatif jawaban lainnya. Benar itu Jakarta. Save. Kita coba 3 soal aja dulu ini. Ya, di sini di pojok kiri bawah juga Bapak dan Ibu guru bisa lihat ada untuk penambahan question atau pertanyaan. Mau mengimport lagi dari Quizlet silakan bisa, dari spreadsheet bisa, ya, dari bank soal, bank question di sini bisa. Cukup misalnya sampai segini, pilih yang save set. Ini set kita. Ya, ini adalah blue kit pertama kita terkait dengan pengetahuan umum. Untuk memainkannya itu pilih nanti misalnya Bapak dan Ibu guru sudah berada di kelas. Ya, ingin memainkan games ataupun kuis ini dengan peserta didiknya. Ya, setelah login ya pada tampilan dashboard, itu silakan Bapak dan Ibu guru beralih ke halaman My Sets. Di sini pilih bagian host. Nah, untuk tipe game modenya, ini sangat bervariasi Bapak dan Ibu guru. Bukan hanya satu saja. Kalau yang tadi saya gunakan itu adalah tipe yang bagian racing. Ya, tipe racing ini bisa diklik racing. Terus skillnya itu terkait dengan speed dan akurasi. Seberapa cepat Bapak dan Ibu guru menjawab, dan akurasi jawabannya itu benar atau salah. Ya, ideal waktunya itu selama 5 menit. Terus misalnya ada yang di atas ini terkait dengan Gold Quest. Ya, skillnya apa? Speed dan luck. Ya, Bapak dan Ibu guru mungkin di sini disuruh memilih antara peti-peti
untuk mendapatkan pertanyaan. Ya, mungkin di sana. Ada crypto hack, ada phishing frenzy, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu guru ya. Sangat bervariasi. Ya, setelah misalnya kembali ke phishing lagi misalnya. Klik host. Nah, setelah itu di bagian sini ya ada racing settingnya. Apakah ini mau dicentang? Ya, apakah allow late joining? Apakah boleh ada orang yang terlambat datang itu dipersilakan masuk? Apakah boleh menggunakan nama yang random? Dan juga akun dari siswa. Itu silakan di-enable atau disable di sini. Number of question, karena kita mempunyai 3, jika kita pilih 30 ini nanti pertanyaannya akan berulang. Ya, berulang sampai benar-benar finish di 30 pertanyaan. Ya berarti dikali 10 nanti, ataupun di pertanyaan itu akan diulang sampai Bapak dan Ibu guru benar menjawab sebanyak 30 pertanyaan. Seperti tadi, ya. Siapa yang finish terlebih dahulu dengan kecepatan dan akurasi yang paling tinggi, dialah pemenangnya. Itu terkait dengan BlueKit, ya. BlueKit bisa dieksplor sendiri nanti Bapak dan Ibu guru. Ya. Ini setelah ini misalnya host no. Nah, kodenya ini kepada siswa melalui yang pertama copy join-nya, ya, link-nya kirim ke siswa. Nah, itu siswa masuk ke dalam link itu, minta siswa untuk memasukkan kodenya, ya, kode untuk bisa main di games ataupun soal yang Bapak dan Ibu guru buat. Silakan masukkan kode ini, nanti akan suruh memilih karakter, masukkan nama dan lain sebagainya. Ya. Yang Bapak Ibu guru tahu perlu juga, ya, di sini maksimal dari orang yang bermain itu adalah 60 siswa. Jadi jika rata-rata kelas Bapak dan Ibu guru itu bersihkan 30 atau sampai 40 siswa itu masih memadai untuk menggunakan BlueKit ini sebagai salah satu alternatif platform digital dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak dan Ibu guru dapat lakukan. Oke, ini BlueKit. Lalu lanjut sebentar ya ke platform kedua. Ini platform kedua saya terangkan secara singkat saja dulu. Platform kedua Genially. Oke, sebelum masuk ke sana, silakan Bapak dan Ibu guru isi Padlet. Nah. Oke, coba diakses itu link yang saya berikan di kolom komentar. Ya, saya minta untuk Bapak dan Ibu guru berpendapat terkait dengan platform BlueKit ini. Apakah platform BlueKit ini sudah pernah Bapak dan Ibu guru gunakan? Ataupun nanti bagaimana spesifiknya terkait dengan platform BlueKit ini? Menarikkah? Membosankankah? Dan lain sebagainya. Saya ingin tahu juga. Silakan diketik di sana, Bapak dan Ibu guru, diklik linknya, lalu diklik tanda tambah di pojok kiri kanan bawah kalau nggak salah, kalau Bapak dan Ibu guru menggunakan laptop atau komputer. Oke, menarik. Dari siapa itu? Ode. Ya, kalau bisa dijelaskan kenapa menariknya ya, biar tidak menarik.
Pembuatannya itu simpel ya Bapak dan Ibu Guru. Tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan, pilih mode bermainnya seperti apa, itu sudah bervariasi jadinya. Tidak perlu lagi pusing-pusing men-setting cara bermain dan lain sebagainya. Itu sudah disediakan template-nya. Banyak gambar-gambar dan pembuatannya juga cukup mudah. Oke, ada karakter juga di sana ya. Membuat jika itu Bapak dan Ibu Guru bermain dengan siswa itu pasti menarik. Ada yang masih mengetik lagi. Ya, sangat menarik, pembuatannya juga cukup mudah. Ya, harapan saya nanti setelah webinar ini selesai, Bapak dan Ibu Guru bisa mengaplikasikan platform Bluekit ini. Ya, setidaknya di 1 kelas, 2 kelas bisa dicoba Bapak dan Ibu Guru. Baik itu menggunakan komputer, ataupun siswanya boleh membawa HP ke sekolah, silahkan. Ataupun jika sekolah Bapak dan Ibu Guru ada Chromebook, misalnya boleh dipinjam, itu untuk 1 kelas bisa digunakan. Ya, agar pembelajaran yang Bapak dan Ibu Guru lakukan di kelas itu bervariatif. Ya, tidak membosankan bagi siswa, siswa juga tertarik dalam belajar, untuk evaluasinya juga seru. Ya, di sana pasti berlomba-lomba siswa jadi ingin menjawab yang benar untuk menjadi nomor 1. Materinya sangat menarik, cara pembuatan sangat mudah. Platformnya sangat menarik, cara bermainnya sangat mudah, dan sebagainya. Oke, cukup. Itu terkait dengan Bluekit ya. Nanti dalam sesi tanya jawab Bluekit juga boleh Bapak dan Ibu Guru tanyakan. Ya, saya lanjut sebentar ke platform yang terakhir, ini terkait dengan Genially. Stop sharing. Ini adalah tampilan dashboard dari salah satu platform lagi ya, selain Bluekit itu ada Genially. Di sini saya jelaskan sedikit terkait dengan fitur-fiturnya saja Bapak dan Ibu Guru. Tampilan dashboard ya. Untuk registrasi ataupun sign up-nya itu hampir sama, setiap aplikasi, setiap platform, setiap website itu sama saja. Ya, cukup diikuti saja arahan dan instruksi dari websitenya ataupun dari aplikasinya. Jika memilih sign up, silakan sign up. Data diri, nama diminta ataupun login via email, silakan dilanjutkan juga. Yang akan nanti dibawa ke halaman dashboard seperti ini. Ya, ini salah satu platform lagi namanya Genially. Oke, coba ini ada memory game. Ini salah satu contoh yang sudah saya buat, Bapak dan Ibu Guru bisa coba ya, sambil saya menjelaskan itu bisa dicoba juga ini. Ini misalnya itu untuk coba. Ya, ini lebih bervariasi lagi Bapak dan Ibu Guru, tipe-tipenya. Nanti saya perlihatkan itu listnya. Ya, apa saja yang bisa dibuat, ya. Dan bagaimana cara editnya, mengedit isinya, terutama karena di sini sudah banyak template ya Bapak dan Ibu Guru. Kurang lebih tampilannya seperti ini, hampir sama seperti Canva. Ya, kalau Bapak dan Ibu Guru sudah familiar dengan Canva, buat ini rasanya lebih mudah. Ada slide-slide-nya di sini. Ya, ini terkait dengan memory game, misalnya. Ya, saya jelaskan sedikit. Misalnya, di sini ada tampilan dari beberapa perangkat komputer, karena di sini saya khususnya guru TIK, saya menggunakan ini sebagai salah satu media alternatif dalam kegiatan pembelajaran. Nanti akan tertutup kembali, ya, akan tertutup kembali pada saat soalnya keluar. Misalnya, perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengatur posisi kursor adalah tadi di mana kira-kira, ya, di mana kira-kira mouse itu berada. Jawabannya kan mouse. Mouse itu kira-kira di mana?
Ya, setelah diklik misalnya salah satu itu, jika diklik bagian mouse akan benar hijau di sini, dan jika tidak diklik bagian mouse yang lain itu berwarna merah karena jawaban yang lain itu salah. Ya, begitu juga dengan soal-soal selanjutnya sampai di akhir. Sampai beberapa soal mungkin ya Bapak dan Ibu guru gunakan di sana. Bagian editor di sini ada teks, ada image, ada resource ya sebagai penyimpanannya, entah itu icon-icon. Ini kan hampir sama seperti Canva Bapak dan Ibu guru. Ada gambarnya, ada resource-nya di sini. Yang mau ngambil icon, mau ngambil foto dan lain sebagainya ada di sini. Ada elemen interaktif, ada pertanyaannya, toggle-toggle-nya dan lain sebagainya. Widget, insert, background dan lain sebagainya. Ini silakan Bapak dan Ibu guru eksplorasi lagi ya secara kalau mau mempelajarinya lebih dalam silakan eksplorasi. Kita kembali sebentar ke dashboard ya. Nanti setiap games ataupun presentasi dan lain sebagainya yang Bapak dan Ibu guru buat di Genially itu akan masuk ke sini. Ya, di creation-nya. Apa saja yang sudah Bapak dan Ibu guru buat itu masuk di dalam sini, dashboard ini. Lalu saya akan perlihatkan apa saja yang bisa dibuat ya. Pilih di bagian templates. Ini banyak. Bapak dan Ibu guru bisa lihat coba di atas, bagian atas ini ya. Apa-apa saja yang bisa dibuat di dalam platform Genially. Ada games dan challenge, misalnya ini template-nya sudah disediakan Bapak dan Ibu guru. Banyak ya, ada yang permainan seperti Animal Race, ada ini simulasi games. Ini yang bertemakan bawah laut pun ada. Banyak. Ya, ada Sudoku. Bapak dan Ibu guru yang kenal mungkin di sini ada Sudoku juga. Terus ada seperti word search. Kalian Bapak dan Ibu guru mencari kata-kata di dalam banyaknya huruf yang ada yang disediakan. Banyak sekali Bapak dan Ibu guru. Ya, yang mungkin yang Bapak dan Ibu guru kenali bisa digunakan ataupun mau mengeksplorasi lebih lagi silakan. Ini untuk yang games-nya. Banyak. Ini yang saya gunakan tadi, memory games. Ada Factory Escape Game. Kalau nggak salah game tembak-tembakan di sini. Ini escape games. Banyak sekali. Space. Ada diagram. Ada domino. Kalau nggak salah ada ular tangga juga di sini. Ya, dan sebagainya. Itu bisa dieksplorasi Bapak dan Ibu guru. Ya, kalau mau mencobanya itu bisa diklik misalnya bagian yang ini coba ya. View template. Ya, tunggu loading sebentar. Nah, di sini ada sound-nya. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini nanti karena kita melihat bagaimana sih nanti jadinya. Ya, kita mainnya nanti bisa di preview dahulu. Introduction. Nah, ada pertanyaan sekarang. Ya, temanya bawah laut. Tapi di sini bentuknya seperti kuis. Misalnya benar salah, send. Nah, dan lain sebagainya. Ya, Bapak dan Ibu guru bisa explore lebih dalam lagi. Oke, kalau mau menggunakan template ini, ya bisa pilih use this template. Nanti akan tampil halaman editor seperti tadi. Ya, hampir mirip seperti Canva. Itu bisa diedit di sana. Lalu selain games dan challenge, ada juga quiz dan survei. Ya, ini semuanya terkait quiz dan survei, template-templatenya banyak. Ya, ada yang portrait. Ya, jika dominan akan menggunakan HP, itu bisa pilih yang portrait. Ada juga yang landscape. Banyak, Bapak dan Ibu guru. Ya, tema-temanya, dan lain sebagainya itu bisa eksplorasi sendiri. Bisa dilihat juga. Bagusnya di sini, di preview. Jika tidak mengerti, bisa di preview terlebih dahulu, bagaimana cara mainnya, bagaimana cara kuisnya, dan sebagainya, itu bisa dilakukan.
Jika membuat presentasi juga bisa dilakukan di sini. Ini template-template presentasinya, bagus-bagus Bapak dan Ibu guru. Ya, menarik-menarik. Misalnya yang ini bisa diklik di template. Ya, ini bergerak juga, ada animasinya. Ya, itu yang menariknya. Langsung ada animasinya. Bisa nanti gunakan template ini misalnya dalam membuat materi pembelajaran yang akan disampaikan pada siswa, nanti juga dapat di-download. Ini animasinya menarik, tampilannya juga menarik. Ya, selain itu di sini juga interaktif Bapak dan Ibu guru, bisa diklik bagian ini misalnya akan ada informasi, diklik lagi ada informasi, gambarnya bisa diklik diperbesar dan lain sebagainya. Itu menariknya. Ya, banyak interaktivitas yang bisa dilakukan siswa jika Bapak dan Ibu guru menggunakan presentasi ini, ya, dikirim ke siswa misalnya, ataupun Bapak dan Ibu guru tampilkan dalam proyektor. Itu sangat menarik, tampilannya, animasinya juga menarik dan sebagainya. Disesuaikan saja dengan materi yang Bapak dan Ibu guru mau berikan nanti. Ada STEM presentation, hand draw di sini. Tapi usahakan pilih yang non premium, sekali lagi karena banyak aplikasi-aplikasi premium sekarang. Ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau memang butuh yang premium, silakan boleh dibeli premiumnya, langganan berbulannya atau per tahunnya seperti apa. Jika tidak perlu sekali, bisa gunakan yang gratisnya saja. Salah satu contohnya juga presentasi. Ada course, infografik, digital publishing, ada video juga ada di sini, ya, dan lain sebagainya. Misalnya mau Bapak upgrade ke premium, di sini kira-kira berapa bayarnya per bulan? Ini dalam bentuk USD ya. Kalau EduPro itu per bulannya 5 USD berarti sekitar 75.000 kalau di kurs Indonesia ya rupiah. Expert ada 10 USD per month dan lain sebagainya. Itu bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru nantinya. Jika perlu silakan, jika yang gratis saja cukup, ya silakan digunakan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya paparkan pada pertemuan webinar kali ini. Saya kembalikan ke moderator untuk mungkin ada sesi tanya jawab, silakan. Baik, terima kasih Bapak Widyada Dibraneva karena telah memberikan sedikit pemaparan materi tentang optimalisasi kegiatan pembelajaran melalui platform komunikasi digital, yaitu Blocket dan Genially. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kali ini akan dibuka menjadi satu sesi dengan 3 orang penanya. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang memiliki pertanyaan, saya persilakan. Silakan Bapak yang ingin memberikan pertanyaan. Atau ada yang belum memahami tentang penggunaan Blocket dan Genially, saya persilakan. Yang mau bertanya bisa langsung raise hand, hidupkan mikrofon silakan, atau mau bertanya di kolom komentar juga dipersilakan.
Baik, saya berikan waktu 2 menit lagi. Jika tidak ada yang bertanya, akan saya tutup webinar hari ini. Masuk Pak Bagus, masuk. Baik, karena sudah 2 menit, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya. Karena memang tidak ada yang bertanya, untuk webinar yang bertopik optimalisasi kegiatan pembelajaran melalui platform komunikasi digital akan saya tutup. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terkait untuk presensinya, silakan untuk mengisi presensi akan ditunggu sampai 15 menit ke depan. Ini sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat. Nah, untuk di mana nanti sertifikat bisa didapatkan, lagi sebentar saya akan kirimkan link ya. Tempatnya adalah di Facebook, di Fanspeak SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Nanti akan di sana kita bagikan untuk sertifikatnya. Paling cepat itu mulai besok dan paling lambat 3 hari. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, saya akan bagikan dulu. Bagi yang sudah, silakan boleh meninggalkan meeting ini. Nah, ini saya akan bagikan juga untuk sosial media ya, akun sosial media yang bisa Bapak Ibu dapatkan sertifikatnya. Mohon maaf Pak, bisa ditunjukkan tempat presensinya, saya orang baru Pak. Tar dulu, saya akan salinkan lagi untuk presensinya. Silakan Ibu bisa cek link yang paling terakhir, itu adalah presensi yang Google Form. Dan untuk Facebooknya itu adalah link media sosial SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Nanti sertifikatnya bisa Bapak Ibu dapatkan di sana ya. Nanti saya akan share di sosial media kami. Oke, jika sudah, kalau kesulitan untuk menemukan link untuk sosial medianya, saya berikan nomor WA yang bisa dihubungi terkait penerbitan sertifikat.
Nah, silakan disimpan itu ya Bapak Ibu.